Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Koki MP, komunitas kajian ilmu manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen manajemen pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Saya Irham Alvin Wahidudin dengan NIM 110362001 dari kelas Manajemen Pendidikan 2020B izin mempresentasikan hasil review buku saya mengenai cara berpikir positif. Mengelola kekuatan pikiran positif untuk meraih cita-cita. Cita-cita, setinggi apapun, akan dapat diraih oleh seseorang jika berlandaskan pikiran yang positif. Kita banyak melihat cerita orang-orang sukses dari pikiran positif yang mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Ketika kita berpikir positif, pikiran tersebut akan mentransmisikan kekuatan untuk membawa hal-hal positif ke dalam hidup kita. Apapun yang dapat kita pikirkan, semuanya bisa menjadi milik kita. Namun, ketika pikiran kita negatif, maka kita akan berhasil mendapatkan sesuatu yang negatif di dalam hidup kita. Lalu, bagaimana menumbuhkan pikiran positif? Berikut terdapat trik-trik mudah menumbuhkan pikiran positif. Pertama, selalu dalam kondisi rileks. Rileks bukannya nyantai, tetapi rileks yang dimaksud adalah keadaan pikiran dan batin yang tenang dalam menghadapi sesuatu. Lalu, kenapa kita harus selalu rileks? Sebab, ketika kepala penuh dengan hal-hal yang menegangkan, tugas-tugas yang harus kita selesaikan akan terasa sulit dilakukan. Oleh karena itu, cobalah geser ketegangan di kepala menjadi keasikan di hati. Cobalah tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan, dan nikmati pergantian oksigen yang lama dan memenuhi tubuh kita. Oksigen yang baru ini akan membuat tubuh kita terasa lebih nyaman. Ketika sudah nyaman, maka akan mudah mencapai kondisi rileks. Kedua, menanamkan kesuksesan dalam pikiran. Cobalah ubah kalimat saya ingin sukses menjadi saya sudah merasa sukses. Kesuksesan yang ingin kita capai harus ditanam dalam pikiran kita. Jika sudah tertanam, kita harus menumbuhkannya dan membesarkannya hingga berbuah kesuksesan. Kalimat saya sudah merasa sukses adalah benih kesuksesan itu. Jika setiap hari kita rawat, maka akan tumbuh dan berkembang sehingga berbuah kesuksesan. Ketiga, jangan memaksa diri sendiri. Salah satu sebab kita mudah terbawa ke dalam zona pikiran negatif yaitu terlalu sering memaksa atau menuntut banyak dari diri kita sendiri. Memaksakan diri terus bekerja hingga energi habis, padahal kita hanya punya satu badan, dua tangan, dua kaki, dan satu otak untuk berpikir. Setelah lelah mendera, kita juga masih berharap bisa bersikap riang dan menyenangkan orang lain. Berbahagialah apapun situasinya dan izinkan diri kita beristirahat. Setelah tubuh segar, pikiran dan perasaan pun akan kembali positif. Keempat, ciptakan kenyamanan. Perhatikan satu objek yang menyenangkan di sekitar Anda. Apapun itu, bebas. Rasakan benar-benar selama 2-3 menit betapa beruntungnya kita memilikinya. Rasakan perubahan perasaan kita, pasti jadi lebih enak dan positif. Pindahkan perhatian kita pada objek lain dan lakukan hal yang sama. Lakukan sepanjang hari dan jagalah pikiran nyaman ini selama mungkin sambil beraktivitas. Semakin sering kita melatih pikiran positif, makin sering berkurang pikiran tidak nyaman di kepala kita. Yang kelima, selaraskan pikiran dengan perasaan. Jika kehendak hati tidak sinkron dengan kehendak pikiran, biasanya akan muncul keraguan. Cara untuk menyelaraskannya yaitu ubah kalimat "saya ingin hidup nyaman" yang terasa kaku dengan kalimat "rasanya lebih enak ya kalau hidup nyaman". Kalimat "rasanya lebih enak ya kalau hidup nyaman" terasa lebih sejuk di hati dan pikiran kita. Penting rasanya melatih diri kita untuk menumbuhkan pikiran positif dalam diri. Asal kita berusaha, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.